Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di ayat 78 surat Al-Hijr. Wa in kana ashabul aikati la zalimin. Fantaqamna minhum wa innahuma labi imamin mubin. Dan sungguhnya penduduk Aikah ini disebut sebagai penduduk Aikah. Penduduk Aikah itu penduduk kaumnya Nabi Syu'aib ya. Aikah itu penduduk kaumnya Nabi Syu'aib yang kalau wilayahnya disebut juga sebagai kaum Madian ya, di daerah Madian, kaumnya Nabi Syu'aib. Dan ini kaum yang mendustakan juga, cuma mereka daerah yang berhutan gitu ya. Kalau kebanyakan daerah di Timur Tengah itu kan padang gersang ya, tapi yang penduduk Aikah ini ada lumayan banyak pohonan yang berhutan ya. Dan sungguh penduduk Aikah benar-benar zalim. Mereka mendustakan Nabi Syu'aib. Mereka adalah umatnya Nabi Syu'aib. Fangtaqamna minhuma innahuma labi imamin mubin. Maka kami membinasakan mereka dua-duanya. Ya, kedua negeri itu. Yang dimaksud dengan kedua negeri itu satunya negeri apa ya? Kaum Nabi Lut. Yang kemarin sudah kita pelajari, yakni kaum Sodom ya. Kaumnya Nabi Lut dan penduduk Aikah dua-duanya dibinasakan oleh Allah kalau penduduk Aikah karena mendustakan Nabi Syu'aib, kalau penduduk Sodom karena mendustakan Nabi Lut dan sekaligus melakukan perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh umat sebelumnya. Labi imami mubin yang dimaksud adalah berada di satu jalur, artinya mereka berada di satu negeri yang satu jalur, satu rute lah. Dan mereka ada di pinggir jalan raya. Ini menunjukkan bahwa memang kota ini kota besar ya di zamannya, di masanya. Kota yang memang menjadi pusat perdagangan, pusat industri, pusat seni mungkin ya, pusat ilmu. Intinya mereka sangat civilized. Jadi mereka sangat beradab di masanya. Jadi jangan kira bahwa umat-umat ini itu umat yang misalnya kuno, orang yang terbelakang, enggak ya. Enggak. Mereka justru sangat modern. Nanti akan disebutkan seterusnya. Mereka orang-orang yang sangat modern. Bahkan dalam beberapa kejadian para rasul yang didustakan, itu didustakan oleh mereka-mereka yang secara ilmu arsitektur, ilmu tata perkotaan ya, itu sangat ahli mereka. Termasuk pembangunan irigasi yang canggih, mutakhir, pertaniannya. Jadi bukan kok kemudian ini orang-orang kuno, enggak. Ya. Mereka ini peradaban yang bahkan dianggap sangat maju di zaman. Sampai sekarang para arkeolog yang menemukan sisa-sisa kota mereka itu masih nggak ngerti dari mana mereka ilmu pertanian sampai irigasi sampai sistem tata kota ya, tata kota mereka itu sangat tertata rapi. Mana untuk pusat-pusat perbelanjaan, mana untuk pusat-pusat perkantoran, mana yang tempat untuk pemukiman, kemudian juga untuk jalur-jalur hijaunya, sampai mereka
Mikirkan itu untuk tempat-tempat pendidikan dan peribadatan gitu loh. Jadi planologi mereka, ilmu perencanaan mereka, terutama dalam hal tata letak dan tata ruang. Weh, sekarang kan ada itu, Nas tata ruang dan tata letak kota itu biayanya. Orang zaman dulu itu sudah jauh lebih hebat, Mas. Tak sekarang malahan gambar-gambar tata ruang dan tata letak ini dijual ke pengusaha sehingga jalur-jalur yang nantinya tahun kesekian puluh akan ada jalan itu sudah dibeli sama para pengusaha itu sehingga nanti ketika jalan dibangun di situ mahal padahal sekarang murah. Nah, itu ada kong kali kong tuh. Nah, zaman dulu nggak ada kayak gitu. Benar-benar sedolim apapun penguasa kepada Tuhan ya. Ini kan para penguasa itu di zaman itu kan dolimnya kepada Tuhan ya, kepada percaya kepada para rasul. Tapi mereka kepada rakyatnya itu sangat memakmurkan lah ya. Nanti kita lihat di ayat-ayat sesudahnya itu betapa makmurnya negeri itu. Tapi mereka dihancurkan. Fangtakomna minhum. Kami binasakan mereka itu bukan karena mereka tidak memakmurkan rakyatnya, bukan. Tapi justru karena kemakmuran duniawi yang membuat mereka lalai. Ketika ada rasul, didustakan. Jadi kemurkaan Tuhan bukan karena mereka tidak makmur, enggak. Mereka makmur, mereka maju secara sains. Oh, ya. Jadi jangan dipikir bahwa kemajuan sains itu terus kemudian memberi hak kepada satu bangsa untuk mendurhakai Tuhan. Dengan macam-macam. Kemakmuran ekonomi sebuah negeri lalu mereka berhak untuk mendustakan ayat-ayat Allah, enggak Mas. Itu enggak relate itu. Gitu lah. Maka di sini disebutkan lalu walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin dan mereka para penduduk hijr itu mendustakan para rasul. Siapa yang dimaksud dengan penduduk hijr di sini adalah kaum Samud. Ya, kaum Samud. Kaum Samud itu terletak antara Madinah dan Suriah. Jadi mereka kalau dulu itu masih masuk disebut sebagai negeri Syam ya. Di Suriah sekarang antara Madinah dan Suriah. Di sana ada sebuah lokasi yang disebut sebagai Wadi Qura. Ya, sebuah lokasi yang disebut Wadi Qura. Ini mereka ini adalah yang dimaksud dengan penduduk hijr ini kaumnya Nabi Soleh. Ya, kaumnya Nabi Soleh. Nah di kaum Nabi Soleh ini nanti akan disebutkan mereka betul-betul hebat ya. Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin. Mereka ini orang-orang hebat, tapi mereka mendustakan Nabi Soleh. Bahkan ketika mereka menantang Nabi Soleh untuk membuktikan mukjizatnya, coba sih tunjukkan sama kami apa yang kamu mampu. Hebat kalau kamu memang hebat. Larang kami menyembah sesembahan kami, wahai Soleh. Lalu kamu juga punya Tuhan sendiri, tidak mau Tuhan kami. Padahal kami dengan Tuhan kami ini, kami makmur. Kami dengan Tuhan kami ini, kami pengetahuan ilmu pengetahuannya maju. Secara ekonomi melesat, gitu kan? Meroket beneran, bukan meroket nyusep nih, meroket beneran. Jadi pemimpin saat itu, kalau urusan duniawi, ekonomi meroket beneran. Tapi tidak mau. Karena apa? Karena dengan kemajuan dan kemakmuran itu, mereka jadi jumawa. Jadi nah, kekeliruan mereka di dalam hal teologi atau di dalam ketauhidan, mereka menyembah hal lain selain Allah. Allah menurunkan Nabi Soleh. Kayak gitu caranya beribadahnya. Keliru kamu itu. Meskipun makmur secara duniawi, hebat secara pengetahuan, tapi kalau kamu secara spiritualitasnya keliru kayak gitu, ayo tak luruskan. Kan gitu. Nabi Soleh datang. Padahal Soleh itu siapa? Tidak siapa-siapa. Nabi Soleh hanyalah orang biasa, hanya sebutannya seorang penggembala,
Kamu itu apa toleh? Ya gitulah. Apalagi misalnya dari dusun gitu kan. Sudah didustakan. Ya wes gini aja. Tapi Nabi Soleh kan gigih ya. Sebagaimana kekhasan para rasul, para nabi itu sangat gigih meskipun didustakan ya tetap jalan aja. Nah, lama-lama kan ya dapat pengikut yang entah berapa. Tapi itu yang membuat gerah para pembesar. Wes gini aja, kamu coba sekarang buktikan. Kalau kamu memang benar-benar Rasul, datangkan sesuatu yang luar biasa. Lah, atas kuasa Allah, lahirlah unta dari batu. Loh, keluar dari batu, bukan dari rahim unta lain. Kan itu. Keluar dari batu, bukan dari rahim unta lain. Hanya bilang nanti ada di, yang kemarin sudah kita pelajari. Sudah ini sekarang buktinya. Kan gitu. Bukti bahwa memang ini. Tolong biarkan si kita itu jangan eh, kamu jangan kamu jangan kamu ganggu, itu bukti dari Allah kan gitu. Itu bukti dari Allah. Nanti kalau kamu sampai mengganggu itu apa eh, kamu akan ditimpa azab yang pedih gitu. Tapi ya namanya orang sudah apa ya sombong gitu ya repot ya. Makanya di situ disebutkan kenapa kok mereka sombong ya karena mereka hebat. Meskipun wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin, meskipun mereka sudah ini ya, sudah diberikan itu, mereka malah sombong karena apa? Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. Lalu mereka bisa memahat gunung jadi rumah-rumah loh dulu. Gimana coba teknologinya? Kalau sekarang kan mengeruk gunung untuk jadikan semen. Semen baru dicampur pasir, dicampur gragal, baru jadi bangunan. Kan gitu. Mereka enggak. Mereka langsung memahat gunung aja sekalian. Di gunung itu dijadikan kota. Gunung itu yang dijadikan bangunan istana-istana Mekah. Ini maka wakanu yanhituna minal jibali buyutan aminun, tentu mereka merasa bahwa dengan teknologi arsitektur mereka aman ini. Dan sampai sekarang masih ada loh ya. Sisa-sisa kejayaan mereka itu masih ada sampai hari ini. Bisa disaksikan. Tapi bahkan ketika mereka merasa aman pun fa'akhodalhumus sayhatu musbihin, hanya dengan suara mengguntur karena mereka apa? Onta tadi disembelih sama mereka. Sudah diwanti-wanti sama Nabi Soleh. Jangan ngapain, jangan ganggu. Biarkan dia makan, biarkan dia minum. Kalau kamu nanti ganggu, kamu nanti kena azab yang pedih, hati-hati. Tapi coba dulu. Itu kan peringatan seorang soleh. Ya, nama soleh itu kan ya zaman sekarang. Baik, kalau zaman dulu ya mungkin sama dengan nama Karsidin misalnya. Apa tuh Din kamu itu? Sini tak sembelih gini. Coba buktikan mana datangkan setelah kamu sembelih. Wah benar disembelih. Sama Allah, Nabi Soleh suruh bilang sama mereka. Kamu punya waktu 3 hari. Setelah itu kamu akan diminum. Malah mereka ketawa, coba nggak usah 3 hari, sekarang aja sekalian. Benar memang. Akhirnya 3 hari mereka ketika musbihin pada pagi hari, pada fajar itu, ketika mereka lagi enak-enaknya tidur, lagi menikmati tidurnya yang panjang, ternyata Allah fa'akhadathum sayhah. Lalu kami datangkan suara teriakan malaikat itu ya, yang mengguntur, tapi teriakan itu tidak hanya sekedar teriakan. Selain kerasnya jauh melebihi petir yang menggelegar, tapi dampak yang dihasilkan itu mereka hancur semua, mereka seluruh bangunan hancur, mereka mati di rumahnya masing-masing, mati dalam keadaan kayak mekungkung gitu ya, mekungkung ayam yang kalau habis dipanggang itu kan gitu,
di rumahnya masing-masing. Jadi mereka kayak habis dipanggang gitu. Fama agna anhum ma kanu yaksibun. Sehingga tidaklah berguna apa yang mereka bangun, upayakan mulai dari arsitektur, kekayaan, ya kan? Jalan-jalan pertanian hancur semua. Fama agna anhum ma kanu yaksibun. Tak ada sudah, buyar. Nah itu, kadang kesombongan manusia itu tidak melihat sejarah masa lalu. Seolah-olah dengan kehebatan mereka itu bisa menolak atau merasa aman dari siksa Allah, dari murka Allah, sehingga mereka melanjutkan pengkhianatan, kesesatan, kemaksiatan, kezaliman mereka. Zaman sekarang pun begitu manusia kan. Merasa dengan kekuasaannya, merasa dengan kekayaannya, dengan kemakmurannya, dengan ilmu pengetahuannya, seolah-olah anu merasa bahwa inilah kami. Eh, merasa berhak dan pantas untuk menantang firman Allah. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Tolong dipahami, kami tidak menciptakan langit dan bumi itu sia-sia. Dan kalau dalam surat Ali Imran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini langit dan bumi pergantian siang dan malam itu dengan batila, sia-sia, tidak mungkin ya. Tidak mungkin ya. Kan gitu. Pasti ada manfaat, pasti ada maksud. Termasuk tidak hanya langit dan bumi, wa ma bainahuma illa bil haqqi. Kecuali itu semua hak. Apa yang ada di antara langit dan bumi, semuanya ada manfaat. Manusia aja yang masih belum tahu tuh loh. Apapun di muka bumi ini manfaat. Coba nanti pas keluar rumah gitu, sentuh satu yang paling kecil sekalipun, yang sama tidak tahu bahkan itu apa namanya. Sentuh. Lalu coba bicara sama tanaman itu. Mas, mas rumput, mas pohon kecil. Sebenarnya manfaat sampean untuk bumi ini apa sih? Coba tanya gitu. Satu persatu tanyain tuh tanaman-tanaman tuh. Nantilah sampean dianggap gendeng. Karena ada manfaatnya semua. Gitu loh. Likulli syai'in hikmah. Wa inna sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal jamil. Maka kata Allah, kami sungguh akan mendatangkan eh, kiamat itu pasti datang. Pasti dulur. Nih, pasti. Jadi gini loh. Bencana-bencana yang hadir masa lalu maupun sampai hari ini itu sebenarnya early warning. Jadi peringatan-peringatan dari Allah, dicuplik dikit bagian dari bencana itu nanti akan ada ribuan kali lipat lebih dahsyat dari bencana yang kamu lihat. Hati-hatilah kamu, bersiap-siaplah kamu. Ya. Maka kata Allah, fasfahis safhal jamil, pasti datang. Maafkan mereka, orang yang bersalah sama kamu dengan cara memaafkan yang baik. Siapkan bekalmu. Inna rabbaka huwal khalaqul alim. Sungguh Tuhanmu maha pencipta dan maha mengetahui. Walaqad atayna sab'a minal mathaniya wal Qur'anil azim. Dan sungguh kami telah memberikan kamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Mana yang dimaksud dengan 7 ayat yang dibaca berulang-ulang? Yang dimaksud adalah Al-Fatihah. Yang terdiri dari 7 ayat itu. Tapi sebagian mufassirin ada yang menyatakan 7 surat. Ya bukan hanya 7 ayat. Yang sering dibaca. Tadi ada yang satu mufasir, bagian mufasir menyatakan yang dimaksud dengan sab'a mathaniyal ini ya, yang disebut dengan sab'al minal mathani, 7 yang diulang-ulang. Ini ada yang menyatakan itu sebagai Al-Fatihah, di mana memang isinya adalah 7 ayat,
Tapi ada yang menyatakan juga bahwa itu adalah 7 surat. Apa itu? Surat-surat yang panjang, yakni Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah, An-Nisa, Al-A'raf, Al-An'am, Al-Anfal, dan At-Taubah. Nah, itu perbedaan pendapat ya. Jadi dimaksud di situ dengan sebagai ayat 7 yang berulang-ulang dibaca dan Al-Quran yang agung. Jadi bisa menjuju surat itu tapi bisa jadi menjadi 7 ayat, yakni di dalam Al-Fatihah. Inna rabbaka, di sini disebut inna rabbaka huwal khallaqul alim wa laqad atayna sab'a minal mathani wal Qur'anil azim. Jadi inilah Quran yang agung. Dulur, kita bersyukur ya diberikan Allah konsistensi, keistiqomahan untuk ngaji terus-menerus seperti ini. Ayo kita pertahankan karena kita sedang mengkaji firman Allah yang maha agung. Kita tidak main-main ini. Yang kita baca itu kita melafalkan kembali firman Allah loh ya. Yang maha besar, maha agung, maha mencipta, maha mengetahui, maha segalanya. Jadi kita jangan merasa minder, jangan mundur, tetap istiqomah. Tetap ngaji seperti ini. Sambil pelan-pelan kita mengamalkan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Terus gini aja, sampai nanti suatu saat Allah memanggil kita. Oke. Kalau ada yang mau dielaborasi, ditanyakan atau dinyatakan, silakan. Ada yang mau, silakan. Yang mau ditanyakan atau dinyatakan, silakan. Izin Gus. Silakan, ada. Sejak kemarin saya tuh curious tentang awannya kan udah menghancurkan tuh kaum Lut. Kenapa bisa datang lagi gitu zaman sekarang ini? Kenapa Bang Gus? Ya, jadi sebenarnya yang dihancurkan Allah itu kan memang ini, apa, orangnya, kemudian bangunannya, kemudian negerinya, gitu. Tapi cerita tentang kaum Sodom itu, kaum Nabi, itu kan sudah tersebar ke negeri-negeri lain, meskipun negeri lain tidak melakukan itu yang pertama. Nah, justru manusia itu kan sering kali dipicu oleh dia atau kepenasaran. Kepenasaran mereka ini yang membuat mereka kemudian kadang nyoba-nyoba. Atau juga yang memang pertama itu. Yang kedua, jadi gini, dia dan telur semua. Tongkat estafet para nabi rasul itu kan membawa tongkat yang sama. Tongkat dalam artian tugas ya. Surat tugas lah dari Allah. Apa surat tugas itu isinya? Ya tentang bagaimana mentauhidkan Allah. Bagaimana mempersiapkan kehidupan akhirat. Bagaimana bersaudara bersama manusia ini. Kalau semua manusia saudaramu, baiklah sama sesama, kamu tidak punya musuh. Damaian itu musuhmu hanya setan. Persiapkan akhiratmu dengan segala akhlaknya. Nah, sama para rasul yang wafat, kemudian meninggalkan umatnya awalnya baik, lama-lama jelek. Lama-lama jelek, lalu mereka nggak merasa jelek. Rasul datang lagi yang selanjutnya, memegang tongkat estafet Rasul sebelumnya. Kemudian diperbaiki, lama-lama baik. Kemudian ini wafat lagi Rasul. Lalu lama-lama yang baik ini jelek lagi. Lah kenapa ini kok jadi jelek lagi pada Rasul ada Rasul?
Ya karena memang setan juga memberikan tongkat estafet yang sama. Setan juga gitu. Kalau Allah memberikan tongkat estafet kebaikan kenabian kepada para nabi secara periodik, maka setan juga memberikan tongkat estafet kejahatan, pengingkaran, kezaliman, kemaksiatan kepada tiap umat secara periodik. Nah, gitulah. Maka ketika dulu sudah dihancurkan kaum Nabi Lot, lalu kok masih ada lagi, gitu. Itu apa namanya? Ya karena memang apa? Kaum penentang para nabi itu saling bahkan di dalam surat apa ya? Eh, apakah coba dibuka buku dia di surat Az-Zariyat ayat 55 gitu ya. Surat Az-Zariyat ayat 55. Maaf, saya udah di tempat kerja ini. Monggo Oke, saudara yang mungkin lain siapa yang dibantu. bisa membantu surat Az-Zariyat ayat 55. Ya. Nah, di situ dijelaskan itu dulu bahwa ternyata surat Az-Zariyat ayat 55 itu menyatakan gini. Ada yang ketemu? Apakah mereka saling berpesan antar generasi itu? Ya kan? Jadi mereka ditanya sama Allah, itu loh kok podo semua. Dulu Nabi, misalnya Nabi Soleh juga diejek dengan gila gendeng. Terus Nabi Hud, Nabi ini juga diejek dengan gila gendeng. Terus Nabi Muhammad dulu dianggap kejinan, tapi sebelumnya Nabi Isa juga dianggap kejinan, kesebet apa. No, kena sihir menjadi penyihir, Nabi Musa dianggap itu sama gitu terus. Maka di surat Al-Dariyat itu disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim bahwa mereka ini kata Allah ya, apakah mereka saling berpesan antar generasi ke generasi ini. Jadi di ayat mulai 46 itu sampai 55 itu disebutkan kok antara mereka itu loh kok kemudian apa sama cara cara apa ayat 53 itu. A'udzubillahi minasyaitonir kan gini ayat 52-nya. Kadzalika ma atalladzina min qablihim mir rasulin illa qaulu sahirun aw majnun. Demikianlah setiap kali seorang rasul yang datang kepada orang sebelum mereka, kaumnya pasti mengatakan dia itu pesihir, orang gila. Bisa dibuka bersama-sama itu ya kan. Dia itu pesihir atau orang gila. Wis ngono ae. Allah berfirman dalam ayat ke-53, atawasau fihi. Apakah mereka saling berpesan deh antar generasi tadi loh? Sudah hancur. Sama kan gitu. Balhum kaum tohun. Enggak, sebenarnya mereka itu adalah kaum yang melampaui batas. Jadi setan gitu ya, yang mewariskan kemaksiatan itu dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Makanya ya, sama orang-orang sekarang misalnya menghina kebenaran dengan sama. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir, gitu kan? Nabi terakhir, Rasul yang membawa wahyu terakhir. Tidak ada lagi syariat baru setelah Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Tapi Nabi Muhammad yang dilanjutkan dengan para pewarisnya, para ulama warasatul anbiya. Nah, para ulama warasatul anbiya yang datang 100 tahun sekali ini, itu juga didustakan. Padahal membawa ajaran Islam. Di tengah umat Islam pun didustakan oleh umat Islam. Jadi para mujaddid ini, para reformis ini, membawakan ajaran Allah yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW yang orisinal di tengah kepalsuan Islam didustakan oleh orang Islam sendiri. Ya. Jadi misalnya para imam empat mazhab itu semuanya dipenjara oleh pemerintah Islam waktu itu di zamannya masing-masing. Gitu kan? Imam Hambal itu sampai disiksa kayak gimana itu. Ya karena ya itu. Imam Ghazali didustakan. Kalau seandainya beliau seorang mujaddid, Syekh Abdul Qadir Jailani
beliau seorang mujahid didustakan. Yang dustakan ya orang-orang yang merasa masih benar. Nah, maka kemaksiatan itu pun begitu, saling pesan memesan. Sampai hari ini. Misalnya Pangeran Diponegoro, Jenderal Sudirman, Allah alam bisa jadi beliau-beliau adalah seorang mujahid. Buya Hamka dan sebagainya. Jadi ini yang harus membuat kita itu berpikir bahwa kalau kebenaran itu diwariskan antara para nabi, para rasul, dan kemudian para pelanjut rasul, maka kemaksiatan juga diwariskan secara turun-menurun. Oleh siapa? Ya para penyambungnya, setan kemudian mempengaruhi manusia itu. Jadi kalau kaum Sodom di masa Lut sudah dihancurkan, kok sekarang masih ada? Ya itu tadi. Hanya kita, ayo benar-benar merasa berada di dalam kepungan setan sehingga kewaspadaan tumbuh. Gitu. Oke, kita apalagi kita ini berada di zaman fatrah. Zaman fatrah itu zaman umat kesepian Nabi Rasul. Karena terlalu lama ditinggalkan oleh para Nabi Rasul. 1.500 tahun kita ini. Nabi Muhammad SAW bersabda, sepeninggalku jarak 100 tahun, kamu tidak akan menemukan umat sebaik kamu hari ini, kata Nabi. Setelah sholat Isya itu dawuh sama para sahabat. Umat itu akan seperti ibadahnya itu dibiarkan oleh Allah. Seperti ayakan kulit syair, kulit kurma. Tinggal kulitnya, seolah-olah benar-benar beribadah. Tapi tidak ada isinya. Mereka kira ada ritual-ritual ibadah, panggung-panggung besar. Tapi perilakunya jauh dari umat Rasulullah. Jauh dari sunnah Nabi. Nah ini yang ayo kita waspadai bersama. Lagi? Oke, kalau nggak ada, saya rasa cukup. Dan kita pada pagi hari ini. Dan yang penting bagi kita adalah gimana caranya biar nggak sama kayak Ashabul Hijr, Ashabul Aikah, kayak kaum Sodom di umatnya Nabi Lut. Hindari anak istri kita, keturunan kita. Kita jaga bentengi betul. Terutama dari data digital ini loh. Dari HP ini loh. Oke. Kemarin sudah saya ceritain ya, outbound anak-anak kecil yang mekanismenya kita. Saya cerita, buka aja di Facebook saya menceritakan bagaimana kemarin mekanisme outbound untuk anak-anak kecil kita, cara menjauhkan diri dari HP. Ada sedikit game yang alhamdulillah buat mereka sekarang testimoni dari para orang tuanya, mereka tidak mau, Gus, sekarang udah tidak mau HP betul ya. Tidak mau, saya suku-suku pun tidak mau katanya setelah dari outbound itu. Alhamdulillah. Nah, beberapa triknya itu saya terangkan kemarin di live streaming Facebook saya kan lalu ya malam hari. Nanti kalau mau tahu di sana. Oke, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah. Allah rahmati kita semua. Semoga menuntun kita, menjaga kita, mengampuni dosa kita, dan menyelamatkan kita dunia akhirat kita ila akhir. Amin. Allahumma shalli sallam. Allahumma afir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat wal muslimin. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt. Wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'ana al-bala wal wabaa. ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم اغفر ربنا ما نفقتنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك اللهم احسن كل مشركين اللهم صل آمين آمين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أعوذ بك اللهم تعالى نبأ برحمتك اللهم انزل لنا رحمة بيدك الأمطار وبيدك ورفع الأنصار وبيدك من كل خير وبقائنا اللهم أخرج لنا صبر الصابد من أنفان صلى اللهم فاطر السماوات عالم الغيب والشهادة رب كل من أعوذ بالله من جد البلاء والبار والباء درك الشقاء سبب الشهادة العظيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى والعافية ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك وبفعل ولك وللزيت ولذرتنا ولأصحابنا دخلنا وانا رب رب العزة ما سمعنا سلام على
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allahumma warahmatullahi wabarakatuh. alhulana imamah wa nurah Iman. wa rahmah. Allahumma lakirna inna nasma alimha min majahid warzuqna tilawatahu al-layli wa atrafana alhulana hujjat ya rabbal alamin.